Ketika istri mencuci pakaian suami, apa yang terjadi di langit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan keberkahannya. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki makna yang sangat mendalam dalam pandangan Islam. Kita akan berbicara tentang ketika istri mencuci pakaian suami, apa yang terjadi di langit? Sebuah pertanyaan yang mungkin membuat kita tertegun, karena siapa sangka, aktivitas rumah tangga yang sering kita anggap remeh ini ternyata memiliki ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar ikatan janji antara dua individu, melainkan sebuah mitsakan galizan, yakni perjanjian yang sangat kokoh, suci, dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah gerbang menuju kehidupan berkeluarga yang menjadi pondasi utama peradaban manusia. Lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan biologis atau sosial, pernikahan dalam Islam adalah ibadah terpanjang, sebuah jalan untuk meraih kesempurnaan iman dan ketakwaan. Tujuan utama pernikahan: mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Ini adalah inti dari pernikahan Islami, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sakinah berarti ketenangan, kedamaian jiwa, dan ketentraman hati yang ditemukan dalam ikatan pernikahan. Suami dan istri menemukan ketenangan satu sama lain. Mawaddah adalah cinta yang membara, gairah, dan ketertarikan fisik maupun emosional yang menyatukan pasangan. Rahmah adalah kasih sayang yang mendalam, pengorbanan, pengertian, dan rasa saling menolong, terutama saat menghadapi ujian hidup. Rahmah ini akan tetap ada bahkan ketika mawaddah mungkin memudar seiring waktu. Melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah. Beliau bersabda, "Nikah itu sunahku, barang siapa tidak menyukai sunahku maka ia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menikah berarti mengikuti teladan terbaik dan menyempurnakan separuh agama, sebagaimana sabda Nabi, apabila seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain. Hadis riwayat Baihaqi. Melestarikan keturunan, nasab, dan membangun generasi soleh, pernikahan adalah satu-satunya jalan yang sah dan berkah untuk memiliki keturunan. Dengan menikah, umat Islam dapat melestarikan nasab, membangun keluarga yang kuat, dan mendidik anak-anak menjadi generasi penerus yang bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama serta bangsa. Ini adalah investasi jangka panjang untuk akhirat. Menjaga kesucian diri, iffah pernikahan menjadi benteng dari perbuatan maksiat dan perzinaan. Dengan adanya ikatan yang sah, pasangan dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka secara halal, sehingga terhindar dari dosa dan menjaga kehormatan diri serta masyarakat. Memperluas silaturahmi. Pernikahan menyatukan dua keluarga besar, sehingga memperluas tali silaturahmi dan memperkuat ikatan kekerabatan dalam masyarakat Islam. Ini menciptakan jaringan dukungan sosial yang lebih luas dan saling menguatkan. Melengkapi diri dan saling menolong dalam kebaikan. Suami dan istri adalah pakaian, libas, bagi satu sama lain. Seperti firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 187, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ini berarti keduanya saling menutupi aib, saling melindungi, saling menghangatkan, dan saling melengkapi kekurangan. Mereka adalah partner dalam ketaatan kepada Allah, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, serta bersama-sama meraih ridhanya. Dalam pernikahan Islami, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, qawwam, mencari nafkah, dan memberikan perlindungan. Sementara istri memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan memberikan ketenangan bagi suami. Keduanya harus saling memahami, menghargai, dan menunaikan hak pasangannya dengan penuh keikhlasan. Ketaatan istri kepada suami dalam hal yang ma'ruf adalah bagian dari ibadah. Begitu pula nafkah suami kepada istri dan keluarganya.
Setiap aktivitas dalam pernikahan, mulai dari saling berinteraksi, bertegur sapa, melayani, hingga berbagi cerita, dapat bernilai ibadah jika dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran menghadapi kekurangan pasangan, keikhlasan dalam berkorban, dan ketulusan dalam memberi adalah bentuk-bentuk ibadah yang akan diganjar pahala berlimpah. Pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan duniawi, tapi juga tentang bagaimana pasangan dapat saling mendukung untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen, kesabaran, cinta, dan ketakwaan. Semoga penjabaran ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang betapa agungnya makna pernikahan dalam Islam. Apakah ada aspek lain yang ingin Anda gali lebih dalam? Dalam bingkai ajaran Islam, peran seorang istri dalam melayani suaminya adalah sebuah keutamaan yang agung, bukan sekadar tugas domestik semata. Pelayanan yang tulus dan ikhlas dari istri kepada suami, dilandasi niat mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka gerbang pahala yang melimpah dan menempatkannya pada posisi yang mulia. Ini adalah wujud konkret dari ketaatan kepada Allah, meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, serta membangun pilar rumah tangga yang kokoh di atas fondasi cinta dan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang amal kebaikan sekecil apapun, apalagi yang dilakukan dengan keikhlasan dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga. Pelayanan istri kepada suami, seperti menyiapkan makanan, menjaga kebersihan rumah, mengurus anak-anak, atau bahkan hal sesederhana merapikan pakaian suami, jika diniatkan sebagai ibadah, akan dicatat sebagai kebaikan yang bernilai besar. Salah satu dalil yang menggarisbawahi keutamaan ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa sebulan, Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dengan gamblang menunjukkan bahwa ketaatan istri kepada suami adalah salah satu dari 4 pilar utama yang dapat membimbingnya langsung menuju surga, melalui pintu manapun yang ia pilih. Ketaatan ini tentu mencakup pelayanan yang tulus. Seorang istri yang melayani suami dengan baik adalah cerminan dari istri salihah yang menjadi dambaan setiap muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang wanita terbaik, lalu beliau menjawab, wanita terbaik adalah apabila engkau memandangnya, ia menyenangkanmu. Apabila engkau memerintahnya, ia menaatimu, dan apabila engkau pergi darinya, ia menjaga dirimu dan hartamu. Hadis riwayat An-Nasai. Menyenangkan suami di sini tidak hanya dari penampilan, tetapi juga dari sikap dan pelayanan yang membuat hati suami tentram. Ketaatan dalam hal yang ma'ruf dan menjaga kehormatan diri serta harta suami adalah bentuk pelayanan tertinggi yang menunjukkan kesyolehan seorang istri. Setiap pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang dicurahkan istri untuk melayani suami, jika diniatkan karena Allah, akan menjadi pahala yang terus mengalir. Bahkan, hal-hal yang sering dianggap remeh bisa menjadi ladang pahala. Misalnya, saat istri mencuci pakaian suami, membersihkan rumah, atau menyiapkan hidangan, setiap gerakan dan usahanya bisa menjadi penebus dosa-dosa kecil yang pernah ia lakukan, serta meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Dalam beberapa riwayat, meskipun ada yang memiliki sanad lemah namun sering menjadi motivasi, disebutkan bahwa seorang istri yang melayani suaminya dengan baik, dosa-dosanya akan berguguran dan ia akan mendapatkan kemuliaan di surga. Ini menunjukkan betapa besar penghargaan Islam terhadap peran istri dalam rumah tangga. Pelayanan istri kepada suami menciptakan suasana sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, dan rahmah, kasih sayang, dalam rumah tangga. Ketika seorang istri menjalankan perannya dengan baik, suami akan merasa nyaman, dihargai, dan dicintai. Ini akan menumbuhkan rasa syukur dan kasih sayang suami kepada istrinya, sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis dan penuh berkah. Rumah tangga yang di dalamnya terjalin ikatan saling melayani dan menghargai akan menjadi benteng dari berbagai godaan dan ujian. Pada akhirnya, keutamaan istri yang melayani suami bukanlah tentang merendahkan posisi wanita, melainkan tentang memahami dan menjalankan peran yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Ini adalah jalan menuju keridaannya, kebahagiaan dunia,
dan surga yang abadi. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya aktivitas domestik seperti mencuci pakaian dengan hal-hal di langit? Dalam pandangan Islam, setiap amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun itu, tidak akan luput dari pencatatan dan balasannya. Bahkan, aktivitas sehari-hari di rumah tangga yang sering dianggap remeh, seperti mencuci pakaian suami, memiliki dimensi spiritual dan ganjaran yang luar biasa di sisi Allah. Ketika seorang istri dengan tulus hati mencuci pakaian suaminya, niatnya adalah melayani suami sebagai bentuk ibadah dan mencari ridha Allah. Dalam momen itu, meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang, ada beberapa hal spiritual yang terjadi di langit. Pencatatan amal soleh, setiap tetesan air yang digunakan, setiap gosokan tangan untuk membersihkan noda, setiap gerakan melipat pakaian yang rapi, jika dilakukan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, akan dicatat sebagai amal soleh oleh para malaikat rakib dan atid. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui niat di balik setiap perbuatan hambanya. Saksi para malaikat. Para malaikat menjadi saksi atas ketulusan dan pengorbanan seorang istri yang meluangkan waktu dan tenaganya demi kebaikan suaminya dan kenyamanan rumah tangganya. Kesibukan seorang istri dalam mengelola rumah tangga dan melayani keluarga, jika dilandasi keikhlasan, adalah bentuk jihad yang mulia di mata Allah. Pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang dengan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya yang berbakti dan menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Ketika seorang istri dengan sabar dan ikhlas membersihkan pakaian suaminya, ini menunjukkan komitmennya dalam menjalankan amanah pernikahan, dan hal ini sangat dicintai oleh Allah. Ada beberapa riwayat yang sering disebutkan dalam ceramah atau tulisan Islami, meskipun sebagian ulama mengkategorikannya sebagai riwayat yang sanadnya lemah, daif, atau tidak sahih secara mutlak. Namun, riwayat-riwayat ini tetap mengandung makna motivasi dan pesan moral yang kuat, yaitu tentang besarnya pahala bagi istri yang melayani suaminya. Riwayat tersebut antara lain menyebutkan bahwa dosa-dosa berguguran. Setiap kali istri mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka dosa-dosa istri akan berguguran sebagaimana gugurnya dedaunan. Ini adalah simbolisasi pembersihan spiritual. Seiring bersihnya pakaian dari kotoran, bersih pula jiwa dari noda-noda dosa. Doa dari pakaian. Pakaian yang dicuci itu konon akan mendoakan kebaikan bagi sang istri. Ini adalah metafora untuk keberkahan yang kembali kepada pelakunya. Setiap upaya kebaikan akan berbalik membawa kebaikan bagi diri sendiri. Dibangunkan istana di surga. Yang paling menakjubkan adalah janji bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Ini menunjukkan betapa mulianya ganjaran bagi seorang istri yang berbakti dan melayani suaminya dengan penuh keikhlasan. Meskipun riwayat-riwayat ini mungkin tidak secara eksplisit menggambarkan peristiwa fisik di langit, esensinya sangat relevan dengan ajaran Islam tentang pahala kebaikan, pentingnya niat tulus, dan kemuliaan peran istri. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan betapa Dia menghargai setiap pengorbanan dan pelayanan yang diberikan dengan ikhlas di jalannya. Jadi, apa yang benar-benar terjadi di langit ketika istri mencuci pakaian suami? Yang terjadi adalah catatan amal soleh yang bertambah, pandangan rahmat dari Allah, dan janji pahala yang besar yang menantinya. Ini semua terjadi karena niat tulus dan bakti seorang istri yang memahami bahwa melayani suami adalah bagian dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting bagi kita, baik suami maupun istri, untuk tidak meremehkan setiap amal kebaikan dalam rumah tangga. Sebab, di balik setiap tindakan pelayanan yang tulus, ada ganjaran yang tak terhingga di sisi Allah, yang mungkin saja sedang membangunkan istana terindah di surga untuk kita. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh liku, namun juga syarat berkah dan pahala. Agar perjalanan ini berlabuh pada kebahagiaan dunia dan akhirat, ada hikmah dan pesan fundamental yang perlu diresapi oleh setiap pasangan, baik istri maupun suami. Keduanya memiliki peran krusial, saling melengkapi, dan saling menguatkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para istri salihah, sadarilah bahwa peran Anda dalam rumah tangga adalah sebuah kemuliaan dan ladang pahala yang tak terhingga. Seringkali, pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, atau mengurus anak-anak dianggap sepele,
bahkan melelahkan. Namun, Islam mengangkat derajat setiap usaha Anda. Setiap pengorbanan adalah ibadah. Jangan pernah meremehkan setiap tetesan keringat dan waktu yang Anda curahkan untuk keluarga. Jika semua itu diniatkan karena Allah dan untuk melayani suami serta anak-anak, maka setiap gerakan adalah ibadah yang akan dicatat sebagai amal soleh. Ingatlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa ketaatan istri kepada suami adalah salah satu pintu surga. Ini bukan merendahkan, melainkan meninggikan derajat Anda sebagai penentu kebahagiaan dan ketenangan rumah tangga. Kunci sakinah di tangan Anda. Anda adalah penjaga sakinah, ketenangan, dalam rumah. Suasana rumah yang nyaman, bersih, dan penuh kasih sayang sebagian besar ada di tangan Anda. Ketika Anda melayani dengan ikhlas, menjaga kehormatan diri dan harta suami, serta menjadi penyejuk mata suami, Anda sedang membangun fondasi rumah tangga yang kuat dan penuh berkah. Suami yang tenang di rumah akan lebih fokus dalam mencari nafkah dan beribadah. Kesabaran adalah perhiasan. Rumah tangga pasti memiliki ujian. Bersabarlah menghadapi kekurangan suami, cobaan dalam mendidik anak, atau kesulitan ekonomi. Kesabaran Anda adalah perhiasan yang akan mengangkat derajat Anda di sisi Allah. Setiap kesabaran akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Doa Anda adalah kekuatan. Gunakan kekuatan doa untuk suami dan keluarga Anda. Doa seorang istri yang salihah adalah senjata yang ampuh untuk kebaikan dunia dan akhirat. Wahai para suami, Anda adalah pemimpin dan nahkoda dalam bahtera rumah tangga. Tanggung jawab Anda sangat besar, tidak hanya mencakup nafkah lahiriah, tetapi juga spiritual dan emosional keluarga. Apresiasi adalah nafkah batin. Sadarilah bahwa istri Anda adalah partner hidup yang telah berkorban banyak. Jangan pelit dalam memberikan apresiasi, pujian, dan terima kasih atas setiap usaha dan pelayanan istri. Ucapan, terima kasih, kamu hebat, atau aku sayang kamu, adalah nafkah batin yang sangat dibutuhkan istri, jauh lebih berharga daripada harta. Ingatlah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bantu dan ringankan beban. Anda mungkin mencari nafkah di luar, tetapi bukan berarti Anda lepas tangan dari urusan rumah tangga. Contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membantu pekerjaan rumah. Bantulah istri Anda semampu Anda. Entah itu membantu membersihkan rumah, menjaga anak-anak, atau sekadar meringankan bebannya. Ini akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang lebih dalam. Pimpin dengan akhlak mulia. Anda adalah cerminan bagi istri dan anak-anak. Pimpinlah keluarga dengan akhlak mulia, kesabaran, dan kebijaksanaan. Berikan contoh teladan dalam beribadah, berkata-kata yang baik, dan bersikap adil. Jangan pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Pendidikan agama adalah prioritas. Tanggung jawab terbesar Anda adalah menjaga keluarga dari api neraka. Prioritaskan pendidikan agama untuk istri dan anak-anak Anda. Arahkan mereka pada kebaikan, ajarkan Al-Quran dan Sunnah, serta pastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang Islami. Pernikahan adalah tim kerja. Suami dan istri harus saling melengkapi, menutupi kekurangan, dan menguatkan kelebihan. Komunikasi adalah kunci. Bicaralah secara terbuka dan jujur. Selesaikan masalah dengan kepala dingin, bukan emosi. Komunikasi yang efektif akan mencegah kesalahpahaman dan memperkuat ikatan. Saling mengingatkan dalam kebaikan, jadilah partner dalam ibadah. Saling mengingatkan untuk sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan berbuat kebajikan. Ingatlah firman Allah, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Tujuan bersama. Jannah, ingatlah bahwa tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang diberkahi hingga bertemu di jannah. Setiap usaha, pengorbanan, dan kesabaran di dunia ini adalah investasi untuk kehidupan abadi di akhirat. Dengan memahami dan menerapkan hikmah serta pesan ini, insya Allah setiap rumah tangga muslim akan menjadi tempat yang penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah,
serta menjadi jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat fillah, semoga pembahasan kita hari ini membuka mata hati kita tentang betapa mulianya peran seorang istri dalam rumah tangga. Jangan pernah memandang remeh amal kebaikan sekecil apapun, apalagi yang berkaitan dengan bakti dan pengorbanan dalam sebuah pernikahan yang sakral. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk menjadi suami istri yang saling mencintai, saling melayani, dan saling mendukung dalam ketaatan kepadanya. Dan semoga setiap kebaikan yang kita lakukan dicatat sebagai amal jariah yang tak terputus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.